Oke, berikutnya laporan tahunan yang harus kita pelajari dalam sebuah perusahaan sebelum berinvestasi di suatu saham tersebut adalah yang kedua adalah laporan tahunan yang terbit setahun sekali. Itu berisi 300 lembar. Setiap laporan tahunan itu berisi kinerja perusahaan dari 5 tahun bisa sampai 5 tahun sebelumnya. Misalnya tahun ini, satu tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sampai kinerja perusahaan dari 5 tahun yang lalu. Itu di laporan tahunan yang terbit setiap setahun sekali. Kemudian setelah itu, yang ketiga yang harus kita pelajari sebelum kita berinvestasi di suatu saham yaitu materi public expose. Dan laporan yang keempat, laporan hasil public expose tersebut. Kita download filenya, kita pelajari juga. Kemudian kalau ada, kita juga harus download video pada saat public expose tersebut. Kemudian yang terakhir, ini untuk perusahaan yang IPO, yaitu prospektus jika ada. Tetapi yang keempat inilah yang utama, karena di saat yang harus dilakukan jika menggunakan teknik value investing. Karena teknik kita tentang value investing itu tidak mengincar saham-saham yang IPO, yang baru muncul atau yang baru listing di pasar Bursa Efek Indonesia. Oke, itulah langkah-langkah yang dilakukan sebagai seorang investor. Sebelum melakukan investasi, jangan sampai kita berinvestasi secara sembarangan di suatu perusahaan di Bursa Efek Indonesia, karena itu hal yang sangat berbahaya. Karena kita bisa kehilangan uang jika tidak melakukan penelitian dulu tentang perusahaan tersebut dengan data-data yang kuantitatif tersebut. Sebelumnya ingat bahwa keempat dokumen di atas itu diurutkan berdasarkan skala prioritas, di mana dokumen yang mutlak harus kita baca lebih dahulu yaitu ketika tertarik dengan suatu saham tertentu. Yang pertama adalah laporan keuangan perusahaannya. Ya, yang nomor 1 yaitu laporan keuangan kuartal pertama. Jika labanya minus, ya tinggal cari perusahaan yang lain lagi. Karena ada lebih kurang 700 perusahaan yang perusahaan publik yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun ini, tahun 2021. Jika laporan keuangan ternyata bagus, maka bisa dilanjutkan dengan laporan tahunan, dan kemudian laporan public expose, materi public expose di-download semua. Kemudian video-video public expose tersebut itu harus dilakukan secara lengkap, dan semua data-data tersebut bisa di-download di hanya satu website saja, yaitu IDX, www.idx.co.id. Jadi saya rasa semua investor yang menggunakan teknik value investing ini bisa mendownloadnya secara online dimanapun dia berada, sehingga kita bisa bekerja di rumah dan tidak perlu mencari pelanggan, bekerja untuk perusahaan, dan tidak perlu kita secara fisik bekerja untuk perusahaan, tetapi perusahaanlah yang bekerja untuk kita, yaitu saham-saham kita yang bekerja keras untuk kita. Karena kita sudah berinvestasi di suatu perusahaan yang publik, perusahaan publik yang memang bisa kita investasikan uang kita dalam jumlah yang terjangkau untuk masyarakat. Oke, sekian dulu saran-saran, semoga bermanfaat untuk para investor pemula. Yuk komen, dan jangan lupa like and subscribe jika informasi tentang saham di channel kami bermanfaat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Pasif Income.